dikembalikan ke DC, kemudian dikembalikan lagi ke AC kembali. Cuman pengalaman saya di industri, saya kan selalu biasa pakai itu yang namanya inverter. Inverter itu memang mirip-mirip juga ya alat untuk mengatur putaran motor. Ya itu memang sumbernya dia dari AC, nanti di dalam alat inverter ini dikembalikan ke DC, kemudian dari DC dikembalikan ke AC dengan mengatur bisa diatur frekuensinya supaya kita rata-rata. Cuman pengalaman saya pernah saya ukur ini hasil output daripada inverter ini saya ukur dengan ampere ini ampere kecil sekali. Misalnya ampere motor ini misalnya kalau penumpang tidak bypass direct online itu hanya sekitar mungkin dia pakai 2 ampere. Ini kalau kita dengan pakai inverter ini tinggal 30% saja. Artinya saya lihat bahwa gelombangnya rusak gitu. Akibatnya tang ampere ini nggak bisa baca karena tang ampere ini kan yang dikasih sinyal murni supaya pembacaannya betul. Begini. Cuma yang mau saya tanyakan, apakah dengan HVDC yang apa ini gelombang itu nanti apa bisa murni jadi sinyal murni lagi? Karena kalau tidak, pengalaman saya di ini alat-alat instrumen misalnya yang memakai bisnis daripada current transformer itu pasti salah baca dia. Ampere Windows 100 dia bilang masih 30 ampere. Kan ini berbahaya ini. Terus pengalaman saya kedua, alat-alat elektronika ini umumnya paling tahan 5 tahun. Ini pun saya tanyakan ini peralatan elektronika daya, ya kan? Apa ini televizor ini? Apakah usianya ini bagaimana gitu? Karena kalau sudah jaringan tinggi ini kan nggak bisa. Kalau kita mematikan misalnya dari Palembang ke Medan ya kan, itu kan sudah besar kali pengaruhnya misalnya stok apa kalau misalnya usia daripada peralatan ini pun nggak cukup lama gitu. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Silakan Bang Agus, satu pertanyaan lagi. Ini saya mau koreksi dulu Tuhan. Ini volumenya resmi, jadi jangan pakai tengok-tengok. Oke, Pak Terkelin, kita bangga dengan sepak terjangnya Bang Terkelin. Dengan buku ini juga saya pikir peta industri kelistrikan akan berubah. Pertanyaan saya yang pertama, sebenarnya dibandingkan investasi HVDC ini seperti apa terhadap AC, HVAC. Yang kedua, saya sepakat bahwa dengan laut dangkal sebenarnya lebih mudah penggelaran kabelnya, tapi operasinya, di operasional costnya menjaganya bukan main mahalnya. Saya punya banyak pengalaman dengan penggelaran fiber optik. Jadi mungkin di Eropa nelayan itu punya izin, kalau di Indonesia nggak ada izinnya, jadi tidak pernah teredukasi ketika membuang sau dibuangnya saja. Maksudnya membuang jangkar, kalau membuang jangkar dibuangnya ditariknya. Nah itu yang sering memutuskan kabel. Jadi seperti di Bangka tadi, di Madura itu paling sering putus. Yang ketiga, sebenarnya Bang Terkelin butuh apa dari buku ini untuk membuat industri kelistrikan itu berubah? Kebijakan apa yang Bang Terkelin harapkan? Atau media apa yang Bang Terkelin perlukan agar suara dari buku ini sampai ke Presiden dan menjadi kebijakan baru di industri kelistrikan? Demikian, terima kasih. Tentang elektronik. Jadi memang kalau dari segi hierarki, jadi itu memang satu induk. Jadi kalau yang namanya ini pakai power elektronik. Jadi hierarki tegangan yang paling rendah perguruan aluminium, smelter itulah power elektronik tegangan rendah menggunakan juga resistor dan sebagainya. Lalu habis itu evasi pump dan sebagainya. Baru tegangan mulai dari tegangan menengah ke atas, tapi jadi satu induk semua.
judulnya power elektronik, tapi yang membedakannya hanya tegangannya aja. Nah, jadi kembali ke masalah industri tadi, saya agak sulit menjelaskan ini, karena itu satu bukan bidang saya dari segi industri. Tapi kalau yang saya bisa bicara tentang bidang saya, misalnya thyristor. Thyristor itu yang selalu saya ceritakan kepada mahasiswa. Jadi di HPDC ini ada namanya 6 pulse bridge, 12 pulse bridge. Jadi di HPDC memang makin banyak bridge, makin datar dia, makin stabil dia tegangan di sini. Jadi pengalaman di DC yang pakai rasakan itu sudah tidak ada, karena justru HVDC yang beroperasi di dunia ini malah dia lebih lama beroperasi dibanding radio AC. Ya karena banyak sekali dokumennya, mungkin saya akan tidak bicara tentang teknis. Jadi teknisnya cukup banyak. Contohnya begini, kalau di HVDC dia kan sistem tertutup, dia tidak perlu pakai circuit breaker misalnya. Di AC begitu ada gangguan di sini, dia bisa membuka, dia bisa. Di DC juga dari sistem pengaturan surat pengenalan dan sebagainya dia sudah terkontrol. Jadi artinya hidup di AC itu lebih terjamin di HVDC. Jadi saya agak sulit menjelaskannya, tapi pengalaman menunjukkan dari referensi yang ada, yang tahun 72 atau 80 sampai hari ini dia beroperasi, meskipun beberapa peralatan dia upgrade, tapi dari segi pengoperasiannya dia tidak berhenti. Apa cukup? Udah pasti. Wah, mungkin nanti sekarang itu pelatihan di HVDC atau mungkin ada stadium. Jadi HVDC ini harus tahu ya. Jadi dia prinsipnya kita tidak mengganggu sistem AC. Jadi kalau misalnya saya kasih perumpamaan, kita punya gardu induk titik kuning, ya titik kuning AC. Begitu kita punya gardu induk di muara ini AC. Sekarang kalau seandainya aja, sekarang kalau menggunakan AC, kan dari titik kuning ditarik kabel atau pengantar ke muara ini. Dengan DC, yang titik kuning saya tidak ganggu, yang di muara ini tidak ganggu. Saya hanya menambahkan kalau saya mengirim listrik dari titik kuning, berarti di sini rectifier. Saya pasang rectifier di sini, saya pasang inverter di sini, yang saya salurkan hanya DC. Semua sistem, semua keberadaan alat-alat yang ada sebelumnya di AC ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada diganggu juga. Saya hanya kalau istilahnya membuat lebih efisien penyaluran daya kita, lebih stabil penyaluran daya kita. Tapi dari segi output, dari segi penggunaan tidak ada perubahan. Oke, itu Bambun. Oke Pak, lanjut pertanyaan Pak Agus. Saya agak paham, tapi yang pertama saya coba jelaskan tentang perbandingan. Kalau perbandingan itu sebenarnya mungkin sudah cukup sekali saya bikin prediksi. Saya sudah membuat studi kasus, dan itu mungkin yang akan menjadi karya ilmiah dari elektro. Jadi saya membuat studi perbandingan bukan saya, dari elektro membuat perbandingan. Kalau misalnya kita menyalurkan listrik dari Palembang ke Medan dengan menggunakan AC, atau saya menggunakan DC, itu masih pertanyaannya. Jadi itu sudah berkali-kali kita coba jelaskan. Jadi dia dengan komponen yang kita terangkan tadi, dengan ukuran tower yang lebih kecil, jumlah konduktor yang lebih kecil, pembebas. Jadi tower saya misalkan nanti kalau untuk tower 500 kV, dia itu tingginya itu kira-kira 80 meter, 70 sampai 80 meter, lebarnya 26 meter. Nah, untuk satu sirkuit dengan cara yang sama, kalau saya menggunakan DC, saya hanya butuh tinggi tower hanya 47 meter tingginya, dari 80 ke 47, lebar yang 26 tadi saya cuma butuh 16 meter. Jadi artinya apa? Pembebasan tanah. Kalau saya menggunakan AC yang 26 meter tadi kurang 15,
ada 11 meter langsung penghematan saya lakukan sepanjang 1.200 km. Berapa itu uangnya yang saya dapat? Itu dari segi pembebasan tanah. Begitu juga komponen konduktor dan power jauh lebih banyak di sana. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah kendaraan. Saya sebenarnya niat saya menulis buku ini hanya untuk memberikan kontribusi sebagai warga negara Indonesia dan coba berbagi pengalaman. Kenapa masalah kelangkaan di Indonesia ini seolah-olah sangat rumit, padahal ada sebenarnya teknologi yang sudah cukup lama dipakai baik di negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang, dan sudah terbukti teknologi itu bisa dipakai dan sangat bermanfaat. Kenapa sampai saat ini resistansi untuk menggunakan itu sangat tinggi? Jadi hanya kontribusi seperti itu. Karena jujur saja saya tidak memang saya masih bekerja di General Electric di sana. Pensiun masih lama. Jadi kalau di sana kan pensiun lebih cukup lama, ada 15 tahun lagi. Jadi belum ada niat. Ini hanya murni kontribusi untuk men-sharing bagaimana masalah kelangkaan listrik di Indonesia itu yang bisa sama-sama kita atasi. Kalau punya kesulitan, mari kita sama-sama berdiskusi. Pendapat terakhir saya kurang jelas. Regulasi tidak ada regulasi di sini. Itu hanya masalah niat. Kan berarti kan tidak ada regulasi kan niat. Jadi dia Jokowi tinggal bilang itu. Bang Terlin, kapan Bang Terlin pulang? Oh saya nggak berani kalau diajar gitu. Mungkin gini, maaf, mungkin kami bisa atau beberapa orang wartawan di Jakarta bicarain mengenai konflik. Satu catatan, kalau masalah kabel, jadi di KBBC itu saya tidak ngerti. Sekali lagi kalau di luar bidang saya sulit berkomentar. Tapi di HVDC, kalau kita menggelar kabel, kan dia punya robot, kabel robot. Jadi dasar laut itu dikeruk 2 meter dia dikeruk, jadi ditutup lagi seperti itu, ditutup dia, jadi dia sampai ke dasar kan, sampai 2 meter dia di tanah. Itu masalah yang kabel. Untuk kasus saya curi bandar di sana di Italia itu agak lebih kompleks karena dalamnya cukup lumayan 1.601,6 km. Jadi apa yang dilakukan? Jadi sampai kabelnya di 400 meter pertama diputus kabelnya. 400 meter pertama diputus, mulai 400 meter lebihnya dibikin sambungan. Jadi dia tetap mengikuti kontur yang dia. Jadi kalau kita kabelnya tidak diputus, dia sangat sulit yang mengikuti kontur ini. Makanya di 400 meter pertama dipotong. Setelah itu serat-seratnya disambung proses seperti asli tanpa sambungan. Dia mengikuti kontur tanah. Pancak sampai kedalaman 1.600 meter dan operasi mulai tahun 2011. Jadi sekali lagi masalah jangka atau masalah orang mampu tadi saya penting karena begini, kalau masalah pencurian atau kesulitan, kenapa dia mesti ke laut? Dia kesini aja dan di jalan aja pencurinya kan gitu. Kalau masalah pencurian barang tadi kan, kenapa di transmisi pikiran jalan aja dia ke laut kan lebih berbahaya ya sebenarnya. Banyak hal-hal yang di tengah laut. Hanya bercanda. Terima kasih. Sekarang kita masuki sesi kedua untuk khusus spesial mahasiswa yang bertanya 2 orang. Nanti Bang Darson memilih yang terbaik, dapat hadiah langsung dari penulis bukunya. Silakan mahasiswa, silakan. Terima kasih atas semuanya, saya Indonesia, saya Baris. Jadi bagaimana pertahanan kendaraan dari halaman isu jika terkena jalan impuls? Bagaimana misalnya ketahanan DC dalam proses penyaluran sistem
akhir kompetisi kita terkena tiba-tiba terjadi impuls. Bagaimana kalau APDC terkena dengan impuls? Satu lagi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad dari Bogor. Yang ingin saya tanyakan secara konstruksinya, apakah konstruksi dari penyaluran ini lebih simpel atau memakan biaya yang besar? Terima kasih. Karena pertama masalah impuls. Susah tahu. Kalau impuls, kalau ngomong tentang impuls, lebih tinggi tegangan impuls di AC bukan di DC. Jadi pertanyaannya mana dibalik, bukan di DC yang besar, di AC yang besar tegangan impuls. Jadi kalau dari segi tegangan, kalau AC ini misalnya kita katakan 500 watt, tegangan tertinggi dia di AC kan akan 3, 500 watt akan 3. Kalau di DC dia rata-rata, maka dia tegangannya nggak sampai 500 watt 3, dia lebih tinggi, lebih rendah tegangannya. Dengan tekanan nominal yang sama, tegangan puncak di DC lebih rendah dari tegangan di AC. Cukup betul? APDC terjadi tegangan impuls atau tegangan kebir, Pak. Bagaimana ketahanan dari inverter DC tersebut? Oke, pertama saya coba ceritain di HVDC kan dia sistem sudut penyalaan tegangan tinggi 20 derajat, 30 derajat, tegangannya dikontrol. Jadi kalau masalah meredam input di sana, jadi di DC itu ada namanya smoothing reaktor. Jadi seperti reaktor itu meredam tegangan, dan dia juga punya DC filter untuk misalnya ada harmoni dan proses ininya. Jadi proteksi penyaluran transmisi DC ada bisa menggunakan smoothing reaktor dan DC filter. Juga kalau memang misalnya tegangannya terlalu tinggi, kan misalnya dia tegangan impulsnya misalnya 1,5, tapi pada saat dia mau sampai 1,5, dia sudut penyalaannya dirubah, sudut penyalaan tadi. Jadi dia APDC ini bisa kita bikin beroperasi di angka 80%, bisa kita bikin beroperasi dari 90% di sudut penyalaan. Mungkin reactive power yang lebih besar, penyerapan dia reactive power yang lebih besar, tapi pengaturan tegangan adalah berdasarkan bimbingan itu. Satu lagi, pertama, saya akan mencoba menjawab dari segi komponen. Dari segi komponen lebih sedikit ya. Jadi saya bikin begini. Suatu kabel konduktor, kalau di AC ada namanya skin effect. Harusnya skin effect. Artinya apa? 30% itu efektif konduktor itu. Di DC nggak ada skin effect. Jadi dari segi komponen aja, masalah skin effect atau reactive power unsur C dan R tidak ada. Itulah yang berbahaya sebenarnya. Reactive power yang ditransfer itu yang berbahaya, yang membuat misalnya penghitungan arus bensinkan makin tinggi. Itu pengaruh C dan R. C dan R di DC tidak ada, yang hanya ada R resistor. Makanya tahan losses rugi-rugi ini hanya dibuat dari R. Jadi bukan R-nya bukan impedansi murni kan. Begitu juga masalah komponen. Kan sudah saya ceritain, dengan penyaluran yang sama. Kalau untuk DC, untuk AC 80 meter, dia hanya 40 meter. Kalau untuk konduktornya dia mungkin 4, karena ada skin effect. Di DC cukup 3.
kalau di AC perlu RST, dia ada satu fase tekanan plus dan tekanan negatif. Itu dari segi jumlah material yang dimiliki, dari segi penggunaan material mengaktifkan maksimalisasi material. Oke, cukup Mas. Kenapa? Baik, untuk sesi terakhir, yang direncanakan. Oke, selanjutnya kita akomodasi. Terima kasih Pak Dewi. Ini sangat bermanfaat ya. Bagus APDC dan beberapa kali kita diskusi ya Pak. Nah, kebetulan Pak Mikael Panya juga nggak datang. Biasanya untuk mata posisi transmisi nanti beliau masukkan ya APDC juga di kurikulum. Terus menarik sekali pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Sebenarnya pertanyaan yang muncul bisa jadi sebuah proyek atau tugas akhir nanti ya kan. Nah, APDC ini sangat menarik karena ada yang berkaitan juga dengan PLN dan akhirnya kita kalah dengan PAC yang sudah masuk ya kan. Nah, mungkin salah satunya yang paling bagus yang mau TA silakan maju besok dengan hari Senin. Jadi kita bisa coba simulasikan dan bisa jadi jurnal ya kan. Untuk mengatasi swing ya kan, jadi kekuatan interkoneksi di Sumatera itu adalah swing karena di Sumatera Utara karakteristik bebannya berbeda dengan wilayah Sumatera yang lain, sehingga apabila di interkoneksi selalu jadi swing gitu ya kan Pak. Jadi di posisi mungkin dari daerah Padang ke Medan APDC-nya, dan itu bisa kita simulasikan menggunakan peta. Jadi kita bisa lihat bagaimana karakteristik dari sistem pendidikan Sumatera setelah dimasukkan APDC. Nah, mungkin ada masukan dari Bapak kira-kira mungkin dari Alkohol sendiri simulator yang bagus untuk analisis sistemnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tukim, saya hanya mau konfirm saja. Tadi ada pertanyaan mahasiswa mengenai impuls. Impuls itu diatasi dengan lighting arrestor. Jadi lighting arrestor itu melindungi AC maupun DC. Jadi kalau lighting arrestor tidak berfungsi, biar AC, biar DC mampus deh. Itu maknanya. Jadi lighting arrestor itu adalah pelindungnya. Jadi tidak ada sistem yang kebal terhadap impuls seperti itu. Yang mengatasinya adalah arrestor. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kalau mau dirubah, apa bedanya arrestor untuk AC dengan DC? Itu pertanyaannya. Memang ini bagus sekali. Sebenarnya kalau masalah sesarester kebetulan memang dibahas di buku ini. Jadi benar sekali di bab 7 material utama. Jadi di situ saya bercerita tentang valve, circuit breaker dan lighting arrestor. Jadi saya mulai mengerti maunya. Jadi memang di HVDC bisa dibuka. Di HVDC itu cukup banyak lighting arrestor. Itu nanti di pokok bahasan di bab 7. Jadi mungkin kalau ada nanti adik-adik bisa buka bukunya. Di bab 7 ada bercerita tentang lighting arrestor untuk meredam tekanan-tekanan lebih tadi. Itu cuma saya boleh tentang kalau memang pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi Pak, kita ini harus memilih dua penanya yang terbaik. Tadi sudah ada Dewan Juri Nelson dan Bang Agus. Tapi bagi yang tidak dapat harus sabar. Kami umumkan ya siapa yang menang. Mungkin bukunya silakan. Saya belum jawab pertanyaan. Oh, Bang Bondas. Ya, oke, silakan. Jadi kalau pertanyaan itu saya agak sulit menjelaskan. Jadi begini, kalau penggunaan etap dan sebagainya itu perhitungan itu kan di AC. Sementara kan kita jualnya DC. Ya, ya. Jadi kalau bagi saya ya bisa kita bantu, tapi ini yang saya ceritakan tadi. Jadi memang Sumatera Utara itu sebagus apapun nanti hitungannya, dia sangat rentan karena ini 2000 km. Jadi di mana-mana penduduk di dunia, kalau udah cukup panjang dia,
sebagus apapun perhitungannya, dia sangat gampang untuk tidak sinkron. Jadi memang di titik-titik tertentu seperti ini harus dibuat back to back HVDC. Jadi seperti tadi dikirim dari Sumatera Selatan, dikirim dari Sumatera Utara, di sini dikonversikan. Jadi dia tetap, jadi sistem sini dengan sistem sini, meskipun dia tidak sinkron, tidak terganggu. Dengan cara yang sama, saya minta ini di Kalimantan, di Sulawesi, karena di sini cukup panjang, 1.600 km, 1.600 dari sini ke sini. Jadi di tengah-tengah ini, supaya dia kan mungkin dia tidak sinkron, tapi kita sinkronisasi dengan menggunakan HVDC back-to-back. Jadi kita nggak usah terlalu lama menghitungnya, karena itu udah sifat alam. Kalau udah lebih dari 1.000 km itu, apalagi nanti bebannya cukup besar, banyak sekali faktor-faktor yang membuat dia tidak sinkron. Itu yang mungkin perlu dibicarakan. Makanya saya pikir di sini, sebagus apapun nanti studi-studinya, dengan karakteristik pembangkitan di sini yang di sini tidak sama, itu bisa terjadi. Kasus ini banyak di luar negeri. Contohnya misalnya di Amerika sana, pembangkit dia lebih otonom, dia negara bagiannya. Jadi dia masalah HVDC back-to-back itu banyak sekali. Begitu juga di India, karena di India karakteristik pembangkitnya, misalnya di bagian selatan banyak PLTU kecepatan tinggi, di sisi yang lain PLTU kecepatan menengah, selalu tidak sinkron. Maka di tengah-tengah selalu digunakan HVDC back-to-back. Itu mungkin yang solusi jangka panjang. Jangka pendek silahkan aja itu. Tapi maksud saya agak sulit nanti dengan bertambahnya beban, itu makin rentan dia terhadap gangguan jaringan yang ada. Cukup puas Bu? Ya, nanti kalau belum puas, yang penting puaskan kan?